Sebelum memulai mengenai materi transformasi geometri jenis rotasi, di sini Bapak ingin mengingat kembali yuk rekan-rekan mengenai konsep-konsep yang akan digunakan pas nanti pada rotasi. Salah satunya itu ya mengenai konsep mengingatnya itu perkalian matriks. Nah, ini yang akan digunakan nanti. Nah, yang kedua tuh mengenai sudut istimewa trigonometri. Wow, mana ya caranya Pak? Nah, insya Allah Bapak akan kasih jalan. Yang pertama mengenai konsep perkalian matriks, di mana bunyinya itu sama ya mengenai matriks transformasi juga. Di mana untuk menyelesaikannya itu, di mana baris dikali kolom. Di sini ya Bapak udah kasih warna gitu ya, baris itu warna merah dan kolom itu warna hijau. Bapak masih belum mengerti, nah Bapak kasih contoh lagi ya. Nah, di sini udah ada dua matriks ya, satu matriks kedua 2 kali 2 dan satu aja ya untuk di kolom. Di sini matriks pertama tuh ini 0, negatif 1, 1, 0. Yang ini 3, yang ini 4. Terus Pak yang barisnya itu yang mana? Nah, ini yang berwarna merah ya. Yang 0 nih, 0, negatif 1 ini termasuk pada baris pertama dan 1 dan 0 tuh baris yang kedua. Terus Pak untuk yang kolomnya yang mana? Nah, ini ya kolomnya. Nah, untuk penyelesaian matriks di sini yaitu adalah baris dikali kolom. Berarti otomatis untuk baris yang pertama nih ke kolom yang pertama juga. Berarti 0 kali 3 kali ya negatif 1 dikali 4 terus 1 dikali 3 dan 0 dikali 4. Jadi seperti ini ya. Nah, di mana 0 kali 3 0, negatif 1 dikali 4 negatif 4 ya. 1 dikali 3 3, 0 dikali 4 0. Jadi hasilnya itu 0 kurang 4 min 4, 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, jadi gini ya konsep mengenai perkalian matriks. Nah, untuk selanjutnya mengenai sudut istimewa atau trigonometri. Ini nih Pak yang lumayan sulit gitu ya. Nah, di sini Bapak akan kasih solusinya ya. Nah, di sini ada ya mengenai sudut sin gitu ya. Ada semua, apakah bisa untuk lebih cepat gitu ya memahami, mengalar gitu ya dari sudut-sudut ini? Oh bingung Pak. Nah, di sini Bapak punya cara gitu agar supaya efisien gitu ya untuk memahami nilai-nilai sudutnya. Soalnya ini tuh nanti tuh bakal dipakai pas rotasi gitu. Soalnya dalam rotasi itu digunakannya tuh sudut besar putarannya itu berapa derajat, ada yang 30, 90 derajat, 180 derajat, bahkan sampai 360 derajat. Nah, di sini Bapak akan menyampaikannya mengenai ini grafik sin gitu ya. Supaya rekan-rekan semua dapat paham mengenai cara untuk menentukan nilainya itu. Nah, di sini Bapak akan kasih contoh ya. Untuk di sini tuh 0 dari 190 ini 180, berarti di sini tuh 10, 45, 10 dan 90 selanjutnya ya. Nah, di sini tuh ada cara cepatnya itu ya. Cara kecepatnya itu ya lebih ininya itu kita lihat di sini. Di sini Bapak angka 90 derajat itu 1 dan 270 itu negatif 1. Pertama, di sini ada kurva yang di atas itu, di sini tuh nilai itu semuanya itu positif. Apa yang di atas tuh, di atas garis X ini tuh positif. Dan apa yang di bawah garis X ini tuh nilai itu negatif. Ini ya, ini satunya positif 50-nya, ini 1. Di sini dari 0, ini 0, 45, 10, 90, 20 sampai dengan 180. Kita bisa dengan cara mudah gitu ya memahami, menentukan nilai-nilainya itu. Yang pertama tuh untuk 0 ya 1, 2, 3 dan 4. Pak masih bingung Pak gimana ini caranya punya gini.
Di sini itu kan 0 tuh ya dari bawah. Pasti semuanya itu sampai sini juga, sampai akhir tuh, yaitu awalnya tuh setengah akar. Semuanya itu pasti setengah akar. Untuk itu, cuman di sini tuh ya untuk yang atas positif dan untuk yang bawah itu min setengah akar. Nah, untuk lebih memudahkan, di sini Bapak kasih 0. Karena bilangan itu dimulainya itu dari 0. Bawah itu ya di sini itu 0. Berarti 0. Yang selanjutnya itu kasih 1. Yang selanjutnya itu kasih 2. Setengah ketiga kasih 3 dan 4. Nah, kita buktiin aja ya dari sudut 0 sampai 90 derajat. Untuk nilai 0 derajat itu pasti 0. Soalnya apa? Setengah akar 0 dikali ini. Berarti otomatis 0 ini itu hasilnya. Nah, untuk ini, untuk 90 setengah akar 1 berarti setengah. Nah, untuk 45 itu setengah akar 2, ya kan? Nah, untuk selanjutnya itu setengah akar 3 pasti. Nah, Bapak yang 90 kok setengah akar 4? Iya, awalnya ini setengahnya itu. Dari mulainya itu 0, 1, 2, 3, 4. Dimana akar 4 ini bisa kita karena itu jadi 2 ya. Jadi 2 bagi 2, 1 lagi kembali lagi. Terus bagaimana Pak untuk selanjutnya, sudut selanjutnya lagi? Ya kembali lagi. Dari atas pasti kan turun. Kalau untuk turun tuh enggak 5, tapi ketiga lagi. Jadi gini. Pasti. Nah, itu cek lagi. Ya. Nah, ini untuk nilai sin gitu ya. Jadi supaya dari semua tuh mudah memahami mengenai sin gitu ya. Kita aja gini, pasti nilai itu semuanya tuh negatif setengah akar. Kalau di sini tuh negatif, di sini negatif, kalau di sini tuh positif setengah akar gitu. Untuk ngisinya itu sesuai ini aja, dari awal tuh 0, bilang tuh ini 1, 30 tuh setengah akar 45 tuh setengah akar 2, selanjutnya tuh akar 3, akar 4 bagi 1 tuh ya. Ini untuk sin agar lebih mudah menggunakan grafik gitu, grafik sin. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai cos. Cos Pak, bingung. Tadi juga sin kami apa. Yang penting ini adalah cara gitu ya. Yang menurut Bapak tuh lumayan cepatnya itu memudahkan gitu. Peserta didik semua untuk memahami nilai-nilai masing-masing tiap sudutnya itu. Nah, untuk cos itu untuk grafiknya itu berbeda gitu ya dari yang sin. Soalnya kita lihat mengenai grafiknya itu yang tadi waktu dari awal tuh dari 0, dari gunung gitu ya, seperti gunung. Kalau ini mah dari atas ya, berarti otomatis untuk dari atas yang tadi itu nilainya itu berapa? Setengah akar 4 atau 1. Berarti menuju ke bawah, berarti setelah itu tuh setengah akar 3, akar 2, akar 1 dan 0 ya, seperti ini ya. Nah, pasti itu nilainya itu nih ya. Nah Pak, terus kalau untuk cos itu kan ada gunungnya gitu Pak, gimana caranya? Bapak tadi, kalau di atas sumbu X itu pasti positif semuanya itu, tetapi jika di bawah sumbu X ini ya, itu bakal ada negatifnya, setengah akar seperti ini ya. Nah, kita balikin aja ya, dari 0 berarti otomatis ke 1, terus 2, terus 3, terus 4. Di sini tuh negatif 1. Nah, di sini tuh kembali lagi sebenarnya ya, tapi yang perlu diperhatikan peserta didik tuh gimana kalau di bawah sumbu X itu negatif, ada negatifnya ya. Dan sementara untuk yang di atas positif. Nah, gitu ya untuk memahami konsep. Yang pertama tuh mengenai perkalian matriks, dan yang kedua tuh mengenai sudut istimewa mengenai trigonometri. Yuk kita lanjut ke materi transformasi geometri jenis rotasi. Lanjut ke materi yaitu mengenai transformasi geometri jenis rotasi atau perputaran. Ya.
timbul pertanyaan rotasi itu apa ya? Sebelum mengenai kata rotasi, Bapak akan mencontohkan dulu mengenai rotasi yang jauh gitu di lingkungan kita, yang mengenai yaitu seperti bumi. Bumi itu selalu berotasi tiap jamnya itu, tiap harinya juga perputarannya itu. Terus juga kalau kita lagi foto-foto tuh selfie, suka ada di rotasi itu gambar kita tuh menggunakan sudutnya itu bisa diputar dengan 90 derajat, 180 derajat, bahkan sampai 360 derajat. Sementara untuk rotasi di matematika di sini yaitu rotasi adalah perpindahan titik dari satu bidang dengan cara diputar berdasarkan sudut tertentu pada titik pusat tertentu. Bisa perputarannya itu berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Loh kok Pak di sini berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam, masih bingung nih. Nanti Bapak bakal jelasin ya. Nah, sekarang mengenai rotasi, itu pertama tuh rotasi terhadap titik pusat O atau 0,0. Masih bingung? Bapak di sini akan menggambarkan ilustrasinya ya. Di sini Bapak menggunakan diagram Cartesius ya, di mana X dan Y, di mana di sini Bapak ambil suatu titik ya, di sini itu bebas itu ya. Nah, dan titik ini tuh Bapak ini tuh X gitu ya, terhadap sumbu X, titik ini tuh sumbu tuh, dan absisnya itu X dan ordinatnya itu Y. Nah, jadi ini tuh merupakan titik A yang pertama tuh X, Y. Nah, di mana di sini Bapak menggunakan titik ini tuh terhadap titik pusat O atau 0,0. Nah, rotasi adalah perputaran gitu. Perputarannya itu ketika Bapak dari sini diputar dengan sudut dari sini tuh dengan alfa, maka otomatis itu sejauh alfa itu bisa diputar itu di sini. Nah, seperti ini ya. Bapak itu memutar dari sini, awalnya itu dari titik A, diputar dengan sudut itu besarannya itu alfa, maka dari awalnya titik berada di sini pindah ke sini. Atau kita bisa ini lagi, ini itu merupakan titik X aksennya, basisnya gitu ya, dan ini untuk ordinatnya itu Y aksen. Jadi dari awalnya itu A ini diputar dengan sudutnya itu besarannya itu sebesar θ, maka bayangannya itu bakal di sini A aksennya itu ya. Nah, masih bingung Pak, gimana kita cara mencari titik ordinatnya hasil rotasinya gitu, masih bingung Pak. Nah, Bapak akan bahas ya. Nah, untuk mengenai rumusnya itu, mengenai rotasi, di sini ada rumus metrik rotasi ya, salah satu itu seperti ini. Gitu. Nah, di sini perlu ya rekan-rekan semua itu harus sudah paham mengenai salah satunya itu perkalian matriks dan juga mengenai sudut-sudut istimewa gitu. Salah satunya itu mengenai trigonometrinya itu. Ya, dimana di sini untuk rumus matrik rotasinya itu dimana X aksen Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha kali X per Y. Ini terhadap titiknya itu di sini tuh ya 0,0. Kalau lebih mudah Bapak suka menyingkatnya gini. Min sin cos. Cos min sin cos itu rumusnya itu ini aja gitu ya. Untuk rumus matrik rotasi itu bisa diapakan peserta tadi ada semua. Jadi untuk rumus matrik rotasi itu X aksen, Y aksen sama dengan cos min sin cos. Jadi cos alpha min sin alpha cos alpha dikali X Y gitu ya. Nah, ini merupakan matrik rotasi ya, sejauh diputar alpha. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan gitu ya, langsung aja agar lebih paham ke contoh soal. Nah, contoh soalnya tuh bunyi soalnya begini ya. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A, di mana titik A itu 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0.
Di sini kita harus perhatikan terlebih dahulu ya mengenai besaran sudut alfanya gitu. Di sini besarannya itu 90 derajat gitu ya. Nanti otomatis di sini tuh setiap nilai cos alfanya itu dirubah dengan nilainya itu 90 derajat. Caranya gimana Pak? Ya kita gunakan aja rumus matrik rotasi ini ya. Seperti ini, berarti setiap cos alfa, sin alfa dan min sin alfa, cos alfa itu setiap ada alfanya itu diganti dengan nilai itu 90 derajat. Ya kita uraikan. Nah di sini ya x aksen, y aksen sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat ini ya. Sin 90 derajat, cos 90 derajat. Nah, untuk yang x-nya, x, y-nya itu dari titik A-nya itu ya, 3,4. Nah, di sini rekan-rekan semua, seperti yang Bapak ajarkan tadi, harus paham mengenai nilai sudut istimewanya itu ya. Kalau cos 90 berapa? 90 derajat? Ya, ini ya, 0. Kalau min sin 90 1 kali min berarti min 1. Sin 90 derajat 1. Cos 90 derajat 0 ya. Nah, di sini Bapak juga harus paham itu mengenai perkalian matrik gitu ya. Di mana Bapak tekankan lagi mengenai perkalian matrik itu rumusnya itu baris kali kolom. Jadi setiap baris ini tuh dikalikan terhadap kolomnya. Jadi 0 dikali 3, baris pertama itu ya kali itu 0 dikali 3, 0 min 1 dikali 4, min 4, 1 dikali 3, 3, 0 dikali 4, 0. Jadi saya itu 0 ditambah min 4, min 4, 3 ditambah 0, 3. Jadi hasilnya itu, maka dari soal ini tuh titik bayangan hasil rotasinya itu adalah x aksennya itu min 4 dan y aksennya itu 3. Jadi otomatis hasilnya itu dari soal ini tuh titik koordinat bayangannya itu adalah, nah ini ya. Jadi pada bunyi soal tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0, yaitu hasilnya itu bayangannya itu ya adalah negatif 4,3. Gimana? Insyaallah bisa kan? Insyaallah. Kita lanjut lagi. Bapak di sini punya soal gitu ya. Bapak menemukan soal itu sering ada gitu ya. Seperti gini bunyinya itu. Nah, jika titik B negatif 2,5 diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik putaran O 0,0 menghasilkan bayangan B aksen. Pertanyaannya itu tentukan koordinat bayangan B aksen. Gimana? Bisa jadinya? Bapak masih bingung Pak, itu Pak apa yang ditebelin sama dimiring itu yang searah jarum jam. Nah di sini Bapak akan jelasin. Di sini ada kata kuncinya itu yang pertama tuh searah jarum jam, itu juga sudutnya juga untuk putarannya ya. Nah di sini Bapak punya konsep lagi nih. Nah, penyelesaiannya tuh untuk soal ini itu harus diperhatikan tuh mengenai pertama. Nah, harus diperhatikan tuh mengenai arti kata ini. Berlawanan arah jarum jam pasti nilainya itu positif. Seperti jam ya, mengikuti jam kalau ke sini tuh pasti positif. Kalau berlawanan arah jarum jam pasti positif. Soalnya kan dari jam tuh berangkatnya itu dari jam 12, satu tuh ke kiri kanannya sini. Kalau berlawanan berarti kebalikannya, itu nilainya selalu positif ya. Sementara untuk yang mengikuti searah jarum jam itu negatifnya itu seperti jam ya. Nah, arahnya tuh sini bawah itu negatif. Berarti di sini untuk soal ini jika ada kata searah jarum jam berarti nilainya itu bakal negatif ya untuk sudutnya tuh. Dan juga di sini harus diperhatikan ada konsep satu lagi ya, ini not untuk pertama dan yang untuk not kedua tuh di sini.
Ketika sudah ada kata berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam yang negatif ini, diperhatikan lagi tuh mengenai nilainya itu sin di sini. Ada dua di sini kan, satu ya sin min alfa itu nilainya itu bakal min sin alfa. Catat lagi ya rekan-rekan semua. Sementara untuk cos min alfa nilai itu tetap cos alfa. Nah, supaya agak bingung, catatnya ini ya, not pertama, not kedua tuh untuk soal yang seperti ini bunyinya. Kita langsung saja biar supaya ini pahamnya, lanjut ke pengerjaannya itu. Nah, di sini udah ada not ya mengenai soal ini. Tadi bunyinya soal itu jika titik B min 2,5 diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik putaran O 0,0 menghasilkan bayangan B aksen, tentukan koordinat bayangan B aksennya. Di sini kita sudah tahu yang mengenai searah jarum jam, pasti kalau searah jarum jam itu bakal negatif di sudutnya. Terus juga di sini kita udah tahu nilai alfanya itu 180 derajat yang diketahuinya tuh. Di sini, tetapi ketika searah jarum jam otomatis negatif, berarti negatif 180 derajat. Ya, bagaimana Pak operasi yang selanjutnya? Seperti yang rumus tadi. Nah, kita gunakan lagi rumus yang tadi ya, di mana YX aksen itu cos alfa min sin alfa cos alfa kali X ya, gitu ya. Nanti kita masukkan aja gitu ya. Setiap ada alfanya itu nilainya itu min 180 derajat. Jadi dan juga untuk X-nya itu dari sini ya 2,5. Ya seperti ini. Ketika udah dimasukkan itu ya X aksennya itu di mana cosnya itu di sini, cos alfa itu cos min 180 min sin alfanya itu min sin min 180 derajat, sin alfanya itu sin 180 derajat, minnya itu ya cos alfanya itu cos min 180 derajat, dan X-nya itu min 2 dan Y-nya itu 5. Nah, di sini perhatikan lagi nih. Setelah not 1 udah, ada not yang selanjutnya lagi, itu not kedua gitu ya, setelah yang keduanya tuh. Diperhatikan lagi itu di sini bunyinya itu, di mana ada sin min alfa nilainya itu, maka hasilnya itu min sin alfa. Setiap ini juga kalau ada sin min alfa, berarti nilai itu berubah menjadi min sin alfa. Sementara untuk cos min alfa itu sudah tetap cos alfa. Berarti di sini kita lihatnya sin min alfa. Nah, ada ya sin min alfanya itu di sini. Tapi alfanya itu di sini itu 180 derajat. Berarti ini harus berubah, berarti menjadi min sin gitu ya. Nah, ini juga sama min sin. Tetapi di sini untuk yang ini karena min di sini udah ada, min sin di sini juga udah ada, min 180 derajat berarti min kali min positif. Jadi kita uraikan ya. Nah, seperti ini. Cos min 180 derajat tetap cos 180 derajat dari yang keterangan di sini ya untuk yang not. Untuk dimana cos min alfa sama dengan cos alfa. Min sin min 180 derajat. Jadi kalau min dikalikan itu menjadi positif, berarti sin 180 derajat. Sin 180 derajat sesuai dengan not gitu ya, sesuai dengan rumus juga, jadi sin min sin 180 dan cos min 180 tetap cos 180, 2 min 2 min 5, ini dikali 5. Setelah itu kita perhatikan lagi yang mengenai nilai cos 180 derajat berapa ya, min 1 sin 180 derajat 0 ya, min sin 180 ya 0 itu ya. Terus cos 180 ya min 1. Nah, setelah ini kita kalikan ya dengan X Y nya tuh ya, titik X dan Y nya tuh. Nah, di sini seperti yang tadi perkalian matrik lagi, di mana baris kali kolom gitu ya. Min 1 dikali min 2 berarti jadi positif 2 0 kali 5 0. Nah, di sini juga ya baris kali kolom 0 kali min 2 0 min 1 kali 5 min 5. Jadi
dapat dikerjakan itu 2 ditambah 0, 2, 0 ditambah min 5, min 5. Jadi untuk titiknya itu kita udah nemuin ya di sini, di mana y x aksen dan y aksennya itu udah ada, di mana x aksennya itu nilainya itu 2 dan y aksennya itu nilai itu negatif 5, min 5 itu ya. Nah, jadi untuk soal ini ya bunyinya itu jika titik B negatif 2,5 diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik putaran O 0,0 menghasilkan bayangan B aksen, tentukan koordinat bayangan B aksen. Nah, bayangannya itu adalah nilainya itu B aksennya itu sama dengan 2, negatif 5. Nah, ya, pastikan lagi, insyaallah pasti bisa. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi, bagaimana jika rotasinya itu terhadap titiknya itu bukan di O, di 0,0 Pak? Nah, Bapak akan bahas ya sekarang mengenai titiknya itu rotasinya itu terhadap titik P dan Q. Nah, rotasi terhadap titik pusat P, Q. Di sini Bapak sebenarnya rumusnya tuh gak jauh beda gitu dari yang tadi. Seperti ini ya. Nah, cuman perbedaannya tuh di mana tadi itu titiknya itu 0,0, sekarang tuh terhadap titik P sama Q, di mana x aksennya itu di sini ya dikurangi P dan y aksennya itu dikurangi Q sama dengan sama cos min sin cos gitu ya, cos alpha min sin alpha cos alpha dikali di sini yang bedanya itu ya setiap ada x aksen atau y aksen atau x y itu di mana x itu dikurangi P, y itu dikurangi Q gitu ya, sesuai dengan titik ini ya P, Q. Agar lebih jelas lagi Bapak gua kasih soal ya, itu contoh soalnya itu supaya ada semua paham gitu mengenai bagaimana sih rumus ini tuh. Nah, di sini ada bunyi soalnya. Nah, contohnya itu tentukan koordinat bayangan hasil rotasi di mana A-nya itu 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2, negatif 3. Di sini kita lihat ya, kita udah tahu untuk alfanya itu 90 derajat. Nah, untuk x, y-nya itu udah ada gitu ya, 3,4. Tetapi di sini juga lagi, ini ada titik P. Titik P-nya itu 2, negatif 3. Masih bingung Pak? Ya, Bapak kasih penjelasan lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, di mana x aksen dikurangi. Di sini kan titiknya itu P. Di sini Q juga ya dikurangi itu P dikurangi Q. Nah, kita ambil aja dari sini ya. Titik P-nya itu di mana x aksennya itu dikurangi 2, y aksen dikurangi 63. Di mana cos-nya itu kan sudah ada, sudutnya itu 90 derajat. Cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikali 3 dikurangi 2, 4 dikurangi 60 negatif 3. Saya jelaskan ya, kita uraikan lagi. Nah, di sini x aksen dikurangi 2, y aksen ditambah 3 sama dengan cos 90 tadi ya, 90 tuh lihat min sin 90 ya 1. So, di sini tuh kan min sin gitu, min berarti dikali min berarti negatif 1, sin 90 1, cos 90 0. Sini juga ya dikurangi 3 dikurangi 2, 4 ditambah 3. Maka di sini tuh hasilnya tuh x aksen dikurangi 2, y aksen ditambah 3 sama dengan, nah di sini langsung ya 3 dikurangi 2 1, 4 ditambah 3 7. Nah di sini juga menggunakan perkalian lagi-lagi ya, menggunakan perkalian matrik di mana tuh baris kali kolom, baris kedua juga kali kolom, hingga 0 dikali 1 0, min 1 dikali 7 min 7, sehingga nah seperti ya 1 dikali 1 1, 0 dikali 7 0, sehingga untuk titiknya itu x aksen dikurangi 2 sini ya. Nah x aksen dikurangi 2 itu sama dengan y aksen ditambah 3 sama dengan min 7 1.
Kita gimana Pak cara mencari nilai X aksennya itu? Kita lihat X aksen dikurangi 2 dengan negatif 7. Satu-satu aja ya, satu-satu dulu gitu ya. Nah, seperti ini. X aksen dikurangi 2 sama dengan, ini negatif 7-nya itu dari sini ya, soalnya tuh kata sama dengan X aksennya itu di sini negatif 5, negatif 2 itu pindah ruas gitu ya. Dari awalnya itu negatif, di sini menjadi positif, maka hasilnya itu pasti bakal negatif 5 ya. Nah, untuk selanjutnya Y aksen ditambah 3 sama dengan 1, itu Y aksennya itu 3-nya itu dari sini itu pindah ruas jadi min gitu ya, di min 3 berarti 1 dikurangi 3 min 2 tuh ya. Jadi didapat ya untuk soal ini mengenai tentukan bunyinya itu koordinat bayangan hasil rotasi A di mana 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2, negatif 3 tuh hasilnya itu untuk X aksennya itu negatif 5 dan Y aksennya itu negatif 2. Nah, buktikan. Ya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini untuk mengenai materi transformasi geometri jenis rotasi alhamdulillah sudah disampaikan. Tetap semangat rekan-rekan semua, tetap sehat juga, jaga juga protokol kesehatannya. Semoga kita terhindar dari virus wabah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetap semangat rekan-rekan semua, meskipun kita belajar di kalau situasi gini, tetapi pembelajaran itu jangan berhenti gitu ya. Menuntut ilmu itu jangan berhenti. Tetap semangat, tetap ini juga terus berjuang. Sekian dari Bapak untuk penyampaiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata dari Bapak penyampaiannya kurang tegas, kurang ini juga. Mohon dimaafkan. Semoga apa yang Bapak sampaikan mengenai materi hari ini itu bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Alhamdulillah, alhamdulillah beramin. Saya dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.